Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Kusamawardhani, NPM 20540052 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 02. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa. Sasarannya untuk siswa kelas 6. Tujuannya untuk mengetahui hasil yang sudah dicapai, maka siswa akan lebih berusaha meningkatkan hasil belajarnya. Sehingga dengan demikian peningkatan hasil belajar dapat lebih optimal karena siswa tersebut merasa termotivasi untuk meningkatkan hasil belajar yang telah diraih sebelumnya. Yang selanjutnya, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian belajar. Apa pengertian belajar? Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku manusia dan mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan. Belajar memegang peranan penting di dalam perkembangan kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, dan bahkan persepsi manusia. Jamarah 2002-13 mengemukakan bahwa belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya, menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotorik. 2. Unsur-unsur dalam belajar. Menurut Gagna dalam Catarina Triani 2006-24, unsur-unsur yang saling berkaitan sehingga menghasilkan perubahan perilaku yaitu 1. Pembelajar. Pembelajar dapat berupa peserta didik, pembelajar, warga belajar, dan peserta pelatihan. Pembelajar memiliki organ penginderaan yang digunakan untuk menangkap rangsangan otak yang digunakan untuk mentransformasikan hasil penginderanya ke dalam memori yang kompleks, dan syaraf atau otot yang digunakan untuk menampilkan kinerja yang menunjukkan apa yang telah dipelajari. 2. Rangsangan atau stimulus. Peristiwa yang merangsang penginderaan pembelajar disebut situasi stimulus. Contoh dari stimulus tersebut adalah suara, sinar, warna, panas, dingin, dan lain-lain. 3. Motivasi. Memori pembelajar berisi berbagai kemampuan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dihasilkan dari aktivitas belajar sebelumnya. 4. Respon. Respon merupakan tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori. Pembelajar yang sedang mengamati stimulus, maka memori yang ada di dalam dirinya kemudian memberikan respon terhadap stimulus tersebut. 3. Faktor-faktor mempengaruhi belajar. Menurut Westi Sumanto 2003.2113 dalam belajar, banyak sekali faktor yang mempengaruhi belajar, namun dari sekian banyaknya faktor yang mempengaruhi belajar, hanya dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu 1. Faktor-faktor stimuli belajar. Stimuli belajar adalah segala hal yang di luar individu yang merangsang individu untuk mengadakan reaksi atau pembuatan belajar, misalnya panjangnya bahan pelajaran, kesulitan bahan pelajaran, dan lain-lain. 2. Faktor-faktor metode belajar. Metode belajar yang dipakai oleh guru sangat mempengaruhi metode belajar yang dipakai oleh si pelajar. Maka
Metode yang dipakai oleh guru menimbulkan perbedaan yang berarti proses belajar. Misal tentang kegiatan berlatih atau praktek, menghafal atau mengingat, pengenalan tentang hasil-hasil belajar, bimbingan dan belajar. 3. Faktor-faktor individual. Faktor-faktor individual juga sangat besar pengaruh terhadap belajar seseorang. Misalnya tentang kematangan individu, usia, perbedaan jenis kelamin, pengalaman sebelumnya, motivasi, kondisi kesehatan. 4. Prinsip-prinsip belajar. Thomas Rower dan Slavin dalam Catherine Triani 2006.265 menyajikan beberapa prinsip belajar yang efektif, yaitu 1. Spesifikasi. Dalam strategi belajar, hendaknya sesuai dengan tujuan belajar, dan dalam strategi belajar, hendaknya sesuai dengan tujuan belajar dan karakteristik siswa yang menggunakannya. Misalnya, belajar sambil menulis ringkasan atau lebih efektif bagi seseorang, namun tidak efektif bagi orang lain. 2. Pembuatan. Dalam strategi belajar yang efektif, memungkinkan seseorang mengerjakan kembali materi yang telah dipelajari dan membuat sesuatu menjadi baru. Misalnya, membuat diagram yang menghubungkan antar gagasan, menyusun tulisan ke dalam bentuk garis besar. 3. Pemantapan yang efektif. Pemantauan yang efektif berarti bahwa siswa mengetahui kapan dan bagaimana cara menerapkan strategi belajarnya, dan bagaimana cara menyatakan bahwa strategi yang digunakan itu bermanfaat. 4. Kemujaraban personal. Siswa harus memiliki kejelasan bahwa belajar akan berhasil apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dalam hal ini, guru dapat membantu siswa dengan cara menyelenggarakan ujian berdasarkan pada materi yang telah dipelajari. Yang kedua adalah motivasi. Pengertian motivasi. Motivasi adalah suatu usaha yang disadari untuk menggerakkan, mengarahkan, dan menjaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong untuk bertindak, melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Motivasi belajar juga merupakan kebutuhan untuk mengembangkan kemampuan diri secara optimum sehingga mampu berbuat yang lebih baik, berprestasi, dan kreatif. Abraham Maslow dalam Hanashar 2004.242. Kemudian menurut Clayton Alderfer dalam Hanashar 2004.242, motivasi belajar adalah suatu dorongan internal dan eksternal yang menyebabkan seseorang individu untuk bertindak atau berbuat mencapai tujuan, sehingga perubahan tingkah laku pada siswa diharapkan terjadi. Jadi, motivasi belajar adalah kondisi psikologis yang mendorong siswa untuk belajar dengan senang dan belajar secara sungguh-sungguh, yang pada gilirannya akan terbentuk cara belajar siswa yang sistematis, penuh konsentrasi, dan dapat menyeleksi kegiatan-kegiatannya. Yang kedua, fungsi motivasi belajar. Menurut Sardiman 2000.283, fungsi motivasi belajar ada 3, yaitu sebagai berikut. 1. Mendorong manusia untuk berbuat. Sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi, motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. 2. Menentukan ke arah perbuatan, yaitu ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, motivasi yang dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan
sesuai dengan rumusan tujuan. 3. Menyeleksi perbuatan, yaitu menentukan perbuatan-perbuatan yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan dan menyisihkan perbuatan yang tidak bermanfaat dengan tujuan tersebut. Yang ketiga, unsur-unsur motivasi belajar. Menurut Dipiati dan Mujiono 1994.289 strip 92 ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, yaitu 1. Cita-cita atau aspirasi siswa. Cita-cita dapat berlangsung dalam waktu sangat lama, bahkan sepanjang hayat. Cita-cita siswa untuk menjadi seseorang akan memperkuat semangat belajar dan mengarahkan pelaku belajar. Cita-cita akan memperkuat motivasi belajar intrinsik maupun intrinsik, sebab tercapainya suatu cita-cita akan mewujudkan aktualisasi diri. 2. Kemampuan belajar. Dalam belajar dibutuhkan berbagai kemampuan. Kemampuan ini meliputi beberapa aspek psikis yang terdapat dalam diri siswa, misalnya pengamatan, perhatian, ingatan, daya pikir, dan fantasi. Di dalam kemampuan belajar ini, sehingga perkembangan berpikir siswa menjadi ukuran. Siswa yang taraf perkembangan berpikirnya konkret nyata tidak sama dengan siswa yang berpikir secara operasional berdasarkan pengamatan yang dikaitkan dengan kemampuan daya nalarnya. Jadi, siswa yang mempunyai kemampuan belajar tinggi biasanya lebih termotivasi dalam belajar, karena siswa seperti itu lebih sering memperoleh kesuksesan karena kesuksesan memperkuat motivasinya. 3. Kondisi jasmani dan rohani. Siswa adalah makhluk yang terdiri dari kesatuan psikofisik. Jadi, kondisi siswa yang mempengaruhi motivasi belajar di sini berkaitan dengan kondisi fisik dan kondisi psikologis. Tetapi biasanya guru lebih cepat melihat kondisi fisik, karena kondisi fisik lebih jelas menunjukkan gejalanya diri daripada kondisi psikologisnya. Misalnya, siswa yang kelihatan lesu, mengantuk, mungkin juga karena malam harinya bergadang atau juga sakit. 4. Kondisi lingkungan kelas. Kondisi lingkungan kelas merupakan unsur-unsur yang datangnya dari luar diri siswa. Lingkungan siswa sebagaimana juga lingkungan individu pada umumnya ada 3, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi, unsur-unsur yang mendukung atau menghambat kondisi lingkungan belajar ada 3 lingkungan tersebut. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan cara harus berusaha mengelola kelas, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, menampilkan diri secara menarik dalam rangka membantu siswa termotivasi dalam belajarnya. 5. Unsur-unsur dinamis belajar. Unsur-unsur dinamis belajar dalam belajar adalah unsur-unsur yang keberadaannya dalam proses belajar yang tidak stabil, kadang lemah, dan bahkan hilang sama sekali. 6. Upaya guru membelajarkan siswa. Upaya dimaksud di sini adalah bagaimana guru mempersiapkan diri dalam membelajarkan siswa, mulai dari penguasaan materi, cara penyampaiannya, menarik perhatian siswa. Yang keempat, strategi motivasi belajar. Menurut Caterina Triani 2006.2186 sampai 187, ada beberapa strategi motivasi belajar, antara lain sebagai berikut. 1. Membangkitkan minat belajar. Pengaitan pembelajaran dengan minat siswa adalah sangat penting, dan karena itu tunjukkanlah bahwa pengetahuan yang dipelajari itu sangat bermanfaat bagi mereka.
Cara lain yang dapat dilakukan adalah memberikan pilihan kepada siswa tentang materi pembelajaran yang akan dipelajari dan cara-cara mempelajarinya. 2. Mendorong rasa ingin tahu. Guru yang terampil akan mampu menggunakan cara untuk membangkitkan dan memelihara rasa ingin tahu siswa dalam kegiatan pembelajaran. Metode pembelajaran studi kampus, discovery, inquiry, diskusi, curah pendapat, dan sejenisnya merupakan beberapa metode yang dapat digunakan untuk membangkitkan hasrat ingin tahu siswa. 3. Menggunakan variasi metode penyajian yang menarik. Motivasi untuk belajar sesuatu dapat ditingkatkan melalui penggunaan materi pembelajaran yang menarik dan juga penggunaan variasi metode penyajiannya. Membantu siswa dalam merumuskan tujuan belajar. Prinsip yang mendasar dari motivasi adalah anak akan belajar. 3. Hasil belajar. Pengertian hasil belajar. Hasil belajar adalah terjadinya perubahan dari hasil masukan pribadi berupa motivasi dan harapan untuk berhasil, dan masukan dari lingkungan berupa rancangan dan pengelolaan motivasional tidak berpengaruh terhadap besarnya usaha yang dicurahkan oleh siswa untuk mencapai tujuan belajar. Keller dalam Hanashar 2004.277. Seseorang dapat dikatakan telah belajar sesuatu apabila dalam dirinya telah terjadi suatu perubahan. Akan tetapi, tidak semua perubahan yang terjadi. Jadi, hasil belajar merupakan pencapaian tujuan belajar, dan hasil belajar sebagai produk dari proses belajar, maka didapat hasil belajar. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Menurut Dalyono 1997.255/60, berhasil tidaknya seorang dalam belajar disebabkan oleh 2 faktor, yaitu 1. Faktor internal yang berasal dari dalam diri seseorang yang belajar. 1. Kesehatan. Kesehatan jasmani dan rohani sangat besar pengaruhnya terhadap kemampuan belajar. Bila seseorang yang tidak selalu sehat, sakit kepala, demam, pilek batuk, dan sebagainya dapat mengakibatkan tidak bergairah untuk belajar. Demikian pula hal yang jika kesehatannya rohani jiwa kurang baik. 2. Inteligensi dan bakat. Kedua aspek kejiwaan ini besar sekali pengaruhnya terhadap kemampuan belajar. Seseorang yang mempunyai inteligensi baik, IQ-nya tinggi, umumnya mudah belajar dan hasilnya pun cenderung baik. Bakat juga besar pengaruhnya dalam menentukan keberhasilan belajar. Jika seseorang mempunyai inteligensi yang tinggi dan bakatnya ada dalam bidang yang dipelajari, maka proses belajar akan lebih mudah dibandingkan orang yang hanya memiliki inteligensi tinggi saja atau bakat saja. 3. Minat dan motivasi. Minat dapat timbul karena adanya daya tarik dan luar dan juga datang dari sanubari. Timbulnya minat belajar disebabkan beberapa hal, antara lain karena keinginan yang kuat untuk menaikkan martabat atau memperoleh pekerjaan yang baik, serta ingin hidup senang atau bahagia. Begitu pada seseorang yang belajar dengan motivasi yang kuat akan melaksanakan kegiatan belajarnya dengan sungguh-sungguh, penuh gairah dan semangat. Motivasi berbeda dengan minat. Motivasi adalah daya penggerak atau pendorong. 4. Cara belajar. Cara belajar seseorang juga mempengaruhi pencapaian hasil belajarnya. Belajar tanpa memperhatikan teknik dan faktor fisiologis, psikologis, dan ilmu kesehatan akan memperoleh hasil yang kurang baik. 2. Faktor-faktor eksternal yang berasal dari luar diri orang belajar. 1. Keluarga. Faktor orang tua sangat besar pengaruhnya
terhadap keberhasilan anak dalam belajar. Misalnya, tinggi rendahnya pendidikan, besar kecil penghasilan perhatian. Sekolah. 2. Sekolah. Keadaan sekolah tempat belajar turut mempengaruhi tingkat keberhasilan anak, kualitas guru, metode pengajarnya, kesesuaian kurikulum dengan kemampuan anak, keadaan fasilitas atau perlengkapan di sekolah dan sebagainya. Semua ini mempengaruhi keberhasilan belajar. 3. Masyarakat. Keadaan masyarakat juga menentukan hasil belajar. Bila sekitar tempat tinggal keadaan masyarakatnya terdiri dari orang-orang yang berpendidikan, terutama anak-anaknya, rata-rata sekolah tinggi dan moral yang baik, hal ini akan mendorong anak giat belajar. 4. Lingkungan sekitar. Keadaan lingkungan sekitar tempat tinggal juga sangat mempengaruhi hasil belajar. Keadaan lingkungan. Selesai. Cukup sekian penjelasan yang saya jelaskan mengenai pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar. Apabila ada salah kata dan pengejaan, saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.